Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innas shadaqah, sesungguhnya sedekah, pemberian kebaikan, ya, kebaikan yang telah kita berikan kepada orang lain, latudfi'u, akan bisa menghindarkan, latudfi'u, pasti akan menghindarkan ghadaba rabbi, ya. Jadi ghadab, ghairil maghdub itu ghadab, ya. Jadi menghindarkan dari murka Rabbi Tuhan, murka Allah. Jadi kalau kita menginginkan untuk selalu disayang dan tidak dimurkai oleh Allah, maka yang harus kita kerjakan adalah sedekah. Tolong orang lain, tolong orang lain, tolong orang lain. Karena dengan menolong orang lain itu, insya Allah Allah akan menolong kita. Kemudian fungsi yang kedua adalah watadfa'u an mitatisu. Dan sedekah itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan menghindarkan seseorang dari mati su'ul khotimah. Ya, dari mati su'ul khotimah. Ya, ini secara akal masuk akal, karena kalau kita suka menolong orang lain, banyak orang senang kepada kita. Kalau sudah banyak orang senang kepada kita, banyak orang mendoakan kita. Kalau sudah banyak orang mendoakan kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyampaikan kita kepada makhluk-makhluk di sekitarnya, kepada para malaikat, bahwa kita adalah orang-orang yang baik. Setelah disampaikan oleh begitu, maka kalau sudah begitu berujungnya matinya, insya Allah akan banyak yang mendoakan. Dan malaikat pun juga akan senang kepada kita dan mencabut hambanya dengan keadaan husnul khotimah. Maka innas shadaqah. Nah, ini amalan-amalan tentang sedekah. Kalau kemarin tentang sholat, ya karena memang sholat dan sedekah itu tidak bisa dipisah. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ya, aqimus shalah wa atuz zakat. Kalau ada wa mimma razaqnahum yunfikun, itu sebelumnya tentang sholat. Yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Gak bisa dipisah. Sholat tok, tapi medite gak karu-karuan juga gak bisa. Loman saja, tapi kalau sholatnya tidak juga, gak sholat belas juga gak bisa. Harus ada imbang antara sholat, yuqimunas sholat wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, jadi manfaat sedekah itu adalah bisa menghindarkan seseorang dari mati su'ul khotimah. Padahal kita semuanya setiap saat minta kepada Allah dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Nah, bagaimana caranya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan cara bagaimana supaya kita bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah, bagaimana? Banyak-banyak sedekah sebagaimana di dalam hadisnya. Selanjutnya, ya, dengan sedekah itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nilai yang luar biasa. Akan memberikan nilai yang luar biasa. Man jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa misliha wa hum la yuzlamun. Monggo bisa diartikan. Siapa yang berbuat kebaikan, dia akan mendapat balasan 10 kali lipatnya. Siapa yang berbuat keburukan, dia tidak akan diberi balasan, melainkan yang seimbang dengannya. Mereka sedikit pun tidak didolimi, tidak dirugikan. Man ja'a, man, sapa wonge, boleh bahasa Jawa, man, siapa saja, ja'a yang telah datang. Jadi ini menggunakan kalimat ja'a, bukan menggunakan kalimat yaji'u. Menggunakan fi'il madhi, bukan menggunakan fi'il mudhari'. Barang siapa yang telah datang. Kalau telah datang itu berarti dia datang sudah datang
dengan bil hasanati, membawa kebaikan. Ya. Barang siapa yang telah datang dengan membawa kebaikan kepada Allah, maka kata Allah, falahu asyru amsalihha. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas kepada kebaikannya, ya, kebaikannya, satu kebaikannya itu asyru amsalihha, dengan 10 yang sama. Kalau kita kasih pulpen 1, maka Allah akan memberikan 10 pulpen. Kalau kita memberikan infak kita kepada orang lain 100.000, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan kalau 100.000 berarti 1 juta ya. Nah, bisa dikembalikan begitu. Begitulah Allah Subhanahu wa taala Maha yuhibbul musinin, maha baiknya. Khairul razikin, terbaik dalam memberikan rezeki. Nah, tentunya kalau kita menginginkan sesuatu dari Allah, tentunya kita harus beriman kepada Allah. Apa yang kita imani, apa yang diperintahkan, maka kerjakan. Memang kita mengaku sebagai seorang yang beriman kepada Allah, tapi belum tentu Allah Subhanahu wa taala mengakui keimanan kita. Ya, kita memang mengaku beriman kepada Allah, tapi Allah belum tentu mengakui keimanan kita. Bagaimana supaya Allah mengakui keimanan kita? Ya, kerjakan apa yang menjadi perintahnya. Kita sudah yakin bahwa apapun yang di Allah Subhanahu wa taala, ya kita sudah percaya Allah pasti akan mengembalikan 10 kali lipat. Tapi kadang-kadang kita kalau saat memberikan itu kemudian bingung, temen apa enggak, betul apa tidak. Nah, itu begitu. Nah, tapi kalau seorang yang beriman, betul-betul beriman, maka saya percaya kepada Allah dan Allah tidak pernah ingkar akan janjinya. Nanti kalau sudah wayai teko-teko dewi. Nah, biasanya orang-orang tua dulu itu begitu. Ya, kalau menyekolahkan anaknya nggak punya biaya, sudahlah. Nanti kalau wis wayai bayar ya teko-teko dewi. Mbok tekan endi dalane. Maka kata Allah, yaitu manja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang dengan kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 kali lipat yang sama. Wa man jaa'a bis sayyi'ati, dan barang siapa yang telah datang dengan membawa as-sayyi'at, kejelekan-kejelekan, maka kata Allah fala yujza illa misliha. Ini menunjukkan begitu rahman rahimnya Allah kepada manusia, maka Allah tidak akan membalas kecuali yang sama. Ya, kalau kita menyakiti orang lain, maka dosanya yang kita tanggung nggak sama. Sama, beda dengan kita manusia. Manusia itu kadang-kadang dipukul sekali, maka balesi berkali-kali. Ya. Kalau manusia itu dipukul sekali, balesi berkali-kali. Dikasih kebaikan sekali, kadang-kadang balesi ya sekali. Beda. Kalau Allah dikasih kita berbuat baik sekali, Allah akan memberikan 10 kali. Allah kita berbuat jelek sekali, Allah juga membalas sekali saja, sebagaimana yang sama. Ya, diberikan sebagaimana yang sama. Beda dengan kita, dipukul sekali, balesi berkali-kali. Wahum la yudlamun, dan kepada mereka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mendolimi. Ya, tidak akan pernah mendolimi. Ya satu saja. Ya, kadang-kadang tidak seperti kita itu sekali balasannya berkali-kali.